Izin teman-teman untuk nanti saya ini ya, apa namanya itu interaktif memanggil nama teman-teman tidak dengan sebutan Bapak Ibu. Saya anggap mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, Ananda-ananda mahasiswa yang berbahagia pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik ya. Untuk hari ini kita bertemu lagi di materi yang hari ini yaitu pertemuan ketiga, materi fonologi dan morfologi. Di mana pada mata kuliah kajian kebahasaan ini kita minggu kemarin sudah membahas tentang kaidah dan kajian pada bahasa Indonesia, dan hari ini kita akan membahas tentang fonologi dan morfologi. Ya, materi ini sudah saya sampaikan juga untuk diulas di LMS ya. Sebelum kita memulai materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar hari ini pembelajaran kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini untuk sebelum ini kita lanjut untuk melakukan presensi. Bisa di-scan semuanya. Apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Untuk R&D tadi ke WC ya? Ya udah, nanti R&D bisa men-scan ini di belakang saja. Bisa di-scan dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk rekan-rekan mahasiswa menyekan. Tolong keluarkan dari HP-nya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Ini ya, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi dan fonologi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan konsep dasar fonologi dan morfologi, kemudian mengidentifikasi fonem dan morfem dalam bahasa Indonesia, kemudian menerapkan konsep dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, dan menganalisis kata secara fonologis dan morfologis. Ada yang tahu apa itu fonologi dan morfologi? Sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang sudah membaca di LMS? Oh ya, terima kasih untuk Ibu Laura sudah menjawab. Mungkin ini saya jelaskan secara singkat dulu sebelum kita nanti masuk ke ada sebuah kasus, yaitu fonologi dan morfologi ini adalah cabang dari ilmu linguistik bahasa Indonesia ya, di mana Recording in progress. lanjut Sudah aja boleh ya Pak. rekam. Ya, lanjut. Ini dari maaf semuanya, kita lanjutkan untuk materi ini tadi. Materi fonologi dan morfologi ini adalah materi dari cabang linguistik bahasa Indonesia, dan fonologi itu adalah mengkaji tentang sistem bunyi, sedangkan morfologi itu mengkaji tentang bentuk kata. Nah, ini saya ada satu paragraf berita yang bisa dibaca. Nah, coba kalian lihat. Coba lihat dulu dan dibaca paragrafnya. Apakah ada yang salah dari paragraf ini? Coba saya minta Bu Laura, apakah ada yang salah dari paragraf ini? Bisa terlihat, Bu? Tiponya mungkin ya, Bu ya. Ada kurang huruf. Nah, Pemerintah. ya, pemerintah ya. Kurang huruf. Nah, nanti itu kurang huruf itu akan masuk ke mana? Kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian ada Pak Fitrian, ada lagi yang salah dari paragraf ini? Bisa Pak Fitrian? Sepertinya tadi ke toilet, Bu, izin beliau. Oh iya, nggak apa-apa. Izin Bu, saya Bu. Iya, silakan.
Itu ada tipe juga, Bu. Enggak. Ya, Oh sebenarnya ya, sebenarnya enggak. Kemudian ada juga itu karena. Kalau yang ya bahasa benar. Indonesia yang benar itu karena, Bu. Ya, terima kasih ya. Benar sekali yang dijawab rekan-rekan mahasiswa. Ini ada typo dan ada juga kata-kata yang seharusnya bukan diletakkan di sebuah berita ya. Kita lanjut nanti. Kemarin sudah saya sampaikan untuk membawa sebuah artikel berita yang kalian cari di kelompok masing-masing ya. Ini saya lanjut menjelaskan tentang pengertian dan cabang fonologi, di mana fonologi tadi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa serta fungsi bunyi tersebut dalam membedakan maknanya. Fonologi menjadi landasan untuk memahami sistem bunyi bahasa Indonesia secara sistematis menurut Abdul Cher. Nah, jadi fonologi itu untuk membedakan makna dan fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Karena fonetik itu adalah memperhatikan fungsi makna dan fonemik adalah membedakan makna itu sendiri. Di sini fonetik itu fokusnya pada bunyi, ya, diproduksi atau ditransmisikan dalam dan diterima secara fisik oleh organ bicara kita, yang kita ucapkan ini lewat mulut kita ya. Nah, kemudian kalau fonemik itu adalah menganalisis fonem, satuan bunyi fungsional yang membedakan satu kata dengan kata yang lain. Nah, di sini ada fonem itu ada tiga, yaitu ada fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong atau suku kata. Fonem vokal itu ada huruf-huruf vokal, tetapi di sini yang membedakan makna. Karena huruf vokal itu hanya 5, kita di sini kalau membedakan makna itu ada 6, karena dia lihat posisi lidah dan bentuk bibir, seperti huruf A, I, U, E, dan O. Jadi huruf E itu bisa dibaca secara E dan E, ya. Nah, itu pelafalannya dari mulut kita. Kemudian ada fonem konsonan, yaitu huruf-huruf konsonan, yaitu ada B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, dan Y. Nah, huruf-huruf konsonan ini membedakan, misalnya dari lari menjadi cari. Jadi huruf L dan C itu berbeda pengucapannya dan untuk itulah yang dinamakan fonologi. Jadi lari dan cari begitu. Kemudian ada juga diftong atau suku kata, yaitu suku kata itu adalah memenggal satu kata menjadi beberapa suku kata seperti baca, sekolah, atau mengajarkan. Nah, ini gunanya nanti untuk kalian terapkan di sekolah dasar pada sistem membaca permulaan dan menulis permulaan di kelas 1 dan 2 itu tipe dalam fase A ya. Kita lanjutkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya tentang fonem ini sebelum kita lanjutkan ke morfologi? Ya, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Di sini morfologi. Morfologi adalah bahasa Indonesia itu adalah cabang ilmu linguistik juga yang mempelajari bentuk kata dalam memproses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia ya. Ini juga sama menurut Abdul Cher. Nah, di sini kalau morfologi itu ada 3, yaitu morfem, almorof, dan kelas kata. Di mana morfem itu terbagi menjadi 2, ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem terikat ini yaitu adalah yang disebut dengan kalau kata yang sering kita dengar itu adalah imbuhan ya, di mana ada kata ber atau juga me atau kan atau i. Sedangkan morfem bebas itu adalah kata dasar. Kata dasar di mana adalah katanya misalnya main, belajar, lari, begitu. Nah, kemudian morfem ini bisa digabungkan antara morfem terikat dan morfem bebas. Yang morfem bebas itu mendapatkan imbuhan. Misalnya dari ini, dari kata-kata ber, morfem terikatnya, dan main, yaitu morfem bebasnya,
digabungkan menjadi bermain. Nah, setelah ada morfem bebas dan morfem terikat, ada juga yang namanya almorf. Almorf ini adalah variasi bentuk suatu morfem yang muncul dalam lingkungan fonologis berbeda. Mengapa dikatakan dalam bentuk fonologis? Karena ada peleburan kata atau ada bunyi yang tidak diucapkan atau bunyinya berbeda. Misalnya dia morfem bebasnya itu men, ya, men. Nah, kemudian ini, kemudian nanti morfem terikat bebasnya adalah sapu. Nah, men ditambah sapu itu bukan mensapu ya, tapi menyapu. Jadi ada perubahan makna fonologi di sana. Jadi bukan mensapu, tapi menyapu. Jadi huruf S itu peleburannya di fonologinya berubah jadi huruf Y, begitu. Kemudian ada juga kelas kata. Kelas kata itu berdasarkan morfologis dan sintaksisnya, kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada nomina dan ada verba. Yaitu nomina ada kata benda, verba kata kerja, adjektif kata sifat, dan adverbia adalah kata keterangan ya. Kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Arendi ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya muka Pak Arendi bingung di sini. Ada, Pak? Kayaknya. Belum ada Bu untuk sementara Bu. Kemudian Oh, belum ada. keseimbangan atau Kalau balance. Ibu Wica ada yang ingin ditanyakan? Adalah kemampuan Ibu juga kayaknya tadi terlihat bingung. Ada Ibu Wica? Untuk sampai dengan saat ini belum sih Bu, masih berusaha memahami bagaimana cara pengucapannya mungkin ya. Ya, terima kasih ya Ibu Wica. Ya, kita lanjutkan di morfologis itu adanya afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Di mana afiksasi ini adalah imbuhan tadi, imbuhan dari yang dibilang morfem terikat tadi. Nah, imbuhan ini ada 4 ya. Ada prefix, yaitu di depan imbuhannya, bisa me, ber, di. Sufik itu imbuhannya di belakang, kan, i, dan an. Infix adalah imbuhannya di tengah, dan konfiks imbuhan yang ada keduanya, bisa di tengah dan di depan, atau di depan di belakang, atau juga di belakang di depan, seperti itu. Nah, afiksasi ini proses morfologi paling produktif dalam bahasa Indonesia yang sering kita gunakan. Kemudian ada reduplikasi, yaitu pengulangan bentuk kata, di mana pengulangan bentuk kata ini ada pengulangan seluruhnya, ada juga pengulangan yang bolak-balik ya. Jadi bukan hanya seluruhnya, kalau seluruhnya contohnya seperti rumah-rumah, itu adalah pengulangan penuh. Nah, kalau pengulangan berubah bunyi, maaf saya tadi salah mengucapkan, adanya reduplikasi yaitu pengulangan perubahan bunyi, yaitu misalnya bolak-balik. Nah, ini tidak sama kata-katanya, ada bolak dan balik. Nah, reduplikasi ini menghasilkan nuansa makna yang beragam. Kemudian ada komposisi, di mana komposisi ini menggabungkan dua kata dasar atau lebih untuk membentuk kata majemuk dengan makna baru. Nah, seperti rumah sakit. Nah, ini ada kata dasarnya rumah dan kata dasar juga sakit. Digabungkan menjadi rumah sakit, yaitu tempat dirawatnya orang-orang yang sakit. Atau ada juga matahari. Ada kata dasarnya mata dan kata dasar hari digabungkan menjadi matahari, ya begitu. Nah, makna kata majemuk tidak selalu berupa gabungan makna dan unsur-unsurnya ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini hubungan fonologi dan morfologi serta penerapannya nanti pada sekolah dasar. Kalian sebagai calon guru untuk mendidik anak-anak di SD nanti, ini bisa kalian kaitkan antara keterkaitan fonologi dan morfologi, di mana kita bisa menerapkannya pada menganalisis sebuah teks berita seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kemudian juga nanti penerapannya kalian bisa mengajarkan anak-anak didik atau peserta didik kalian yaitu membaca dan menulis permulaan ya pada fase A yaitu kelas 1 dan 2 di mana mereka masih mengenal huruf, terus membedakan
menggal-menggal suku kata. Nah, itu biasanya bisa juga dikaitkan dengan metode SAS atau SAS ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia dalam membaca permulaan dan menulis permulaan. Kemudian ada juga analisis kesalahan bahasa siswa. Nanti kalian bisa menganalisis kesalahan bahasa siswa di mana pengapalan, ejaan, maupun penggunaan imbuhan yang kurang tepat pada tulisan mereka untuk kalian perbaiki secara tepat dan sesuai sasaran agar mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Nah, fonologi mempelajari bunyi bahasa, sedangkan morfologi itu mempelajari bentuk dan proses pembentukannya. Keduanya ini merupakan fondasi ilmu linguistik yang wajib dikuasai calon guru SD untuk mendukung pelajaran bahasa Indonesia yang efektif nantinya ya. Nah, ini tadi kita sudah sampai ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya sudah Ibu bagikan ya, kelompoknya di minggu kemarin. Nah, ini nanti waktunya 30 menit. Kalian sudah mencari teks berita yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin di artikel. Nanti bisa kalian analisis untuk sebuah artikel itu dalam identifikasi dan catatannya dalam fonologis, morfologis, dan nanti kita akan presentasikan di depan kelas ya. Silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai ya kita tadi presentasi. Alhamdulillah sudah 3 kelompok, sudah presentasi semua. Sekarang Ibu minta apa sih yang kalian dapatkan dari hasil presentasi tadi atau pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ada yang tahu apa yang kalian rasakan atau kalian materi apa yang kita dapatkan pada hari ini begitu? Saya minta coba Ibu Laura bisa. Iya Bu, bisa Bu. Ah, Makasih Ibu, saya merasa dalam pembelajaran ini mengetahui tentang fonologi dan morfologi ini Bu. Ini kan salah satu cabang kajian dari bahasa ya Bu ya. Yang mana fonologi itu lebih mengarah ke bunyi bahasa, ada yang bermakna, bisa memperhatikan makna, ada juga yang bisa jadi beda maknanya. Nah, itu sampai sekarang juga saya memperdebatkan keluar keluar dengan keluar itu bisa berbeda gitu Bu. Kemudian morfologi itu kalau yang mengkaji bentuk kata, kalau ada imbuhan nah, jadi berbeda susunan katanya. Kemudian ada yang pengulangan berlari-lari tadi dan satunya lagi yang komposisi dari komponennya begitu Bu. Ya, Itu yang saya terima dapat kasih. Ibu. Terima kasih Bu Laura. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Laura ya, semuanya. Untuk satu lagi saya minta untuk refleksi untuk kesimpulannya atau apa yang dia dapat pada hari ini. Coba Pak Arendi. Baik Ibu, jadi hari ini kita mempelajari terkait fonologi dan morfologi Bu. Nah, jadi terkait fonologis itu terkait perubahan bunyi dalam suatu kata, kemudian suku katanya. Baik itu juga morfologi itu terkait bagaimana proses pembentukan katanya, kelas katanya itu diklasifikasikan Bu. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih ya Pak Arendi. Nah, itu tadi yang kita dapatkan adalah tentang fonologi dan morfologi. Untuk menguji pemahaman kalian supaya lebih matang, saya ada kuis. Nah, ini coba kalian bisa scan barcode dulu, keluarkan HP-nya. Nah, saya tunggu 10 menit ya untuk melaksanakan kuis ini. Ya, mungkin sudah selesai. Nah, alhamdulillah yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Pak Fitrian. Wah, sungguh berarti Pak Fitrian ini sungguh walaupun diam-diam, tapi dia memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang kita kerjakan tadi itu meresap pada dirinya. Terima kasih ya Pak Fitrian. Ya, Silakan beri Bu. tepuk tangan lagi untuk Pak Fitrian. Ya, Bu. Nah, ini saya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu adalah fonologi dan morfologi adalah dua cabang ilmu linguistik yang saling berkaitan dan menjadi dasar kajian bahasa Indonesia ya. Fonologi itu mempelajari di subbidang
dari fonetik dan fonemik dengan pengucapannya, dan morfologi itu mengaji dari bentuk kata, adanya afiksasi, reduksi, dan komposisi. Nah, di mana fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, yaitu vokal dan konsonan yang kita ucapkan sehari-hari, yaitu morfem, suatu bahasa yang terkecil yang bermakna, yaitu bisa dari kata imbuhan tadi, ber ya. Kemudian adanya morfologi, afiksasi, reduksi, dan komposisi. Serta almorob adalah variasi bentuk morfem. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan selanjutnya. Kita saya minta untuk kalian meresum dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian juga kalian untuk membaca dan meresum kegiatan untuk pembelajaran di minggu depan ya tentang semantik ya. Begitu. Dan kalian kumpulkan di LMS Unip, ini ada linknya ya. Dalam bentuk PDF dan Word. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia, serta apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa untuk menjadi bekal kalian menjadi guru SD selanjutnya nanti ya. Dan sukses selalu untuk kalian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Ya, terima kasih Bu Mili dan Prof. Ya, kita beri aplaus ya untuk Bu Ratnasari yang sudah menyelesaikan praktik mengajarnya. Terima kasih juga Bu Lora tadi ya sudah membantu membackup untuk rekam Bu Ratna ya tadi ya. Terima kasih Bu Lora. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya yaitu masukan dan tanya jawab dari instruktur. Silakan Prof Arono. Ya, baik. Terima kasih Bu Meli, terima kasih Bu Ratnasari, Bapak Ibu, teman-teman ya. Kita udah saksikan tadi untuk micro teaching dari Bu Ratnasari ya, dengan topik tadi fonologi dan morfologi ya tadi ya. Iya, Bu Prof. Sari. Ini mata kuliah apa tadi namanya? Bu Sari? Kajian kebahasaan, Prof. Oke, kajian kebahasaan ya. Itu apa? Berapa kali pertemuan yang materi fonologi dan morfologi ini? 1 kali pertemuan, Prof. 1 kali ya, oke. Baik, kalau 1 kali memang apa ya? Karena kan sangat kompleks ya materi itu. Nah, kalau bisa, ini kan mahasiswa itu kan di semester 1 tadi ya. Iya, masih Semester 1. semester 1 karena Kalau semester 1 itu kita usahakan memang belum bisa mereka presentasi ya. Artinya memang materinya itu memang dari kita. Tapi tapi karena kita tadi problem base dan project base, ya kan? Karena materi yang fonologi morfologi ini pertemuan keberapa ini, udah Bu Sari? pertemuan ketiga, Prof. Ketiga, ya Iya, artinya sudah ada instruksi sebelumnya ya, iya, udah ada bahwa instruksi. apa yang dikerjakan gitu. Nah, kalau bisa ini memang materi bahasa ini kan sebenarnya materi yang menarik ya Bu Rana Saria. Materi menarik dan labornya itu ada di dalam aktivitas kita begitu ya. Dan dalam aktivitas sehari-hari, terus medianya pun sumbernya banyak gitu ya. Jadi kalau bisa memang di strategi mengelola kelasnya itu kalau bisa dimaksimalkan ke siswanya nanti. Ya, misalnya gini, beri kolom nanti ya tabel ya bawa seperti pembelajaran SD gitu ya. Karena memang mereka jadi guru, tapi mereka harus punya konsep begitu. Nah, nanti misalnya dengan potongan-potongan kertas ya, mereka mampu mengidentifikasi ini loh fonologi, ini morfologi dari segi katanya, terus dari segi rumpangnya. Nanti kan bagus tuh atau dalam bentuk word walls misalnya. Nah, setelah mereka mampu misal menemukan, nah mereka nanti mengidentifikasi misalnya kurangnya di mana, salah di mana, begitu menampilkan. Jadi biarkan mereka menemukan sendiri karena fonologi morfologi ini pada prinsipnya mereka sudah tahu, tinggal butuh penegasan dan penguatan kita. Karena kalau dibacakan tadi kan bahasanya bahasa buku semua itu kan sulit dipahami. Tapi ketika mereka menemukan sendiri, mengidentifikasi sendiri, nah itu mereka lebih
lama mengingat gitu ya. Jadi tugas kita dosen itu kan supaya mahasiswa itu mengingat lebih lama gitu ya. Kalau masalah baca saya yakin gampang dia dapat gitu. Tapi ketika dia dapat, dia olah informasi itu nanti, pengertian nanti kan ada tuh di materi Bu Sari tadi. Mereka tuangkan buat pertanyaan-pertanyaan, nah terus mereka tampilkan nanti. Apa yang diinginkan dalam CPL ini apa? Nah, buat dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk istilahnya LKPM, lembar kerja apa LK lembar kerja mahasiswa LKM ya, lembar kerja mahasiswa. Jadi buat nanti dalam bentuk LKM, nanti baru nanti menyimpulkan, dan nanti baru nanti apa pengulangan. Nanti kan diulang lagi tuh. Ya disimpulkan apa tuh morfologi, fonologi kan diulang lagi. Tapi biarkan saja nanti di aktivitas itu mahasiswa menemukan sendiri. Materi itu mungkin ditanamkan nanti di LMS atau mungkin di LKPM, LKM-nya gitu. Jadi tidak disampaikan gitu. Karena selama ini di prodi kita saja Bu Sari ya, dia fonologi, morfologi pada satu semester tuh fonologi. Tidak ngerti juga karena memang dijejali terus gini, fonologi itu ini. Tapi tidak tahu dalam arti dia berbicara mana yang fonologi, mana yang morfologi gitu ya. Jadi sehingga tidak melekat di memori. Ketika ujian komprehensif tidak tahu mereka, tidak sampai informasi itu. Dipahami lagi lupa gitu ya. Banyak faktor gitu ya. Jadi memang tugas kita lah mendrill mahasiswa gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan di real teaching nanti ya, Bu Sari. Tapi kalau dari segi pemahaman tadi ya, penampilan, penyajian itu sudah sistematis, sudah bagus. Tapi ya dari awal dan sampai ke Bu Sari ini belum terlihat nyata ya, problem base itu belum terlihat ya, masih samar-samar. Ya, padahal yang kita inginkan di sini kan bagaimana teman-teman itu menerapkan model-model pembelajaran itu sehingga kelihatan itu bagaimana strategi mengajar, bagaimana penyampaian materi, bagaimana evaluasi itu sudah ada semua di Sintak itu ya. Kemudian kalau bisa misalnya Bu Sari ada video udah ada itu di YouTube tentang fonologi itu yang mana ke A gitu ya. Terus misalnya dengan B dan mereka merasakan menekan lehernya sendiri. Oh iya. Itu kan Oke. dengan motorik. Mm-mm. Itu boleh. B untuk pemanasan untuk apa namanya? Untuk apa ya? Ice breakingnya itu boleh ice breaking tapi ada hubungan dengan pelajaran. Ya oke, semuanya berdiri. Ikuti kata-kata ibu A, I gitu ya. Tekan lehernya itu. Nah, dia lebih merasakan bahwa A itu di mana posisinya gitu dibanding mereka kadang divisualisasikan motoriknya nggak dapat gitu. Itu untuk fonologi ya. Juga ada YouTube-nya juga. Nah, alat peraga kita sendiri. Waktu Bapak dulu begitu, waktu S1 itu dosen fonologi itu selalu memaksimalkan apa alat ucap manusia yang kita punya gitu. Jadi berkesan betul mana bilabial, mana alveolar gitu. Jadi ketemu lidah dengan lidah, gigi dengan lidah, ujung langit gitu. Jadi dirasakan betul. Tapi cukup beberapa sampel saja, gak usah semua. Nanti betul-betul mata kuliah fonologi nanti kan. Jadi hal-hal kasus yang ditemukan di SD. Saya yakin Bu Sari kan udah bisa mengidentifikasi kelemahan guru, kelemahan siswa itu di fonologi apa. Misalnya antara hubungan apa ya, L hubungan dan mak. R biasanya. Ya betul L dan R. Terus misalnya tadi ketika apa tadi Bu Laura katakan tadi keluar Keluar dan keluar. keluar. Mm-mm. Itu harus pakai konteks misalnya nanti Bu Sari berbagai kasus itu ya, mana ke-nya itu dipisah, mana ke-nya itu serangkai dalam. Nah, memang susah itu Bu Lora ditemukan kalau tidak ada konteks kalimat ya. Makanya hari mau hujan, harimau, beda itu kan beda. Ya. Harimau gitu ya. Gulai, gulai. Nah, itu akan berbeda dengan fonologi. Terus ketika ditulis, nah itu akan menarik. Jadi nggak usah terlalu berat. Kalau tadi kan berat itu bahasa buku. Tetapi ringan tapi mengena. Jadi dia akan jadi guru nanti akan mengena dengan contoh-contoh yang ditampilkan oleh Bu Sari. Saya yakin akan menarik itu nanti dengan dalam bentuk permainan, dengan dalam bentuk potongan-potongan kertas. Kalau perlu tadi paragraf tadi diacak misalnya, terus digunting-gunting, suruh mereka megang sendiri, terus mereka menempel, terus menemukan sendiri, memaknai sendiri, itu akan lebih bagus. Ya, karena di semester 1 kan.
Iya, bro. Ya, oke, itu masukan ya. Selebihnya sudah oke ya. Berbagai aplikasi media sudah kelihatan ya. Jadi media yang dibuat Bu Sari itu bukan untuk Bu Sari saja. Saya lihat ada kuisis untuk siswa gitu ya. Terus PPT-nya juga gitu ya. Terus di membuka dan menutup begitu. Terus cara penyajian gitu ya. Karena bagaimanapun kita memang harus menggerakkan supaya mahasiswa itu aktif. Nah, kalau Bu Sari nanti berapa mahasiswa yang akan dilibatkan? 31 kelas loh, sama kayak Bu Lora udah dihubungi. Oh, mahasiswanya tiga Iya, satu. tiga Oke, puluh lima kalau nggak salah. 35 termasuk banyak itu. Iya, Jadi memang kalau 35 paling tidak nanti ada 2 4 6 6 kelompok. Nah, enak. iya, Jadi fonologi ada 2 kelompok, morfologi 2 kelompok. Kita aman. Jadi kita tinggal membimbing aja nanti. Jadi rubrik penilaian kami itu sampai gitu. Tapi kalau cuma menjelaskan ya sudah unggul semua kan. Tapi ketika mengelola kelas ya kan, pemanfaatan media itu kena semua kalau tidak disesuaikan nanti di dalam model pembelajaran. Jadi ikuti nanti semuanya tadi saya lihat masih PBL semua ini ya. Kalau di teknik kemarin di kelas ada yang gelombang 1 itu mereka membuat, jadi mereka mengikuti PJBL. Tapi kalau tadi dari awal itu lebih ke PBL semua. iya. Oke, jadi terapkan betul PBL. Kalau teman-teman menerapkan PBL dalam proses, ingat ya dalam proses. Nah, itu sudah tercapai semua indikator rubrik penilaian kami sebagai apa istilahnya mentor dalam kegiatan pekerti ini. Oke, Ya, terima baik Bu kasih, Sari, Prof. terima kasih. Ya, Terima kasih lanjut juga, ke Bu Prof. Meli. Silakan Bu Meli. Ya, Oke, sama-sama. baik. Terima kasih Prof. Arano atas saran dan masukannya. Ya, sudah dicatat juga ya tadi oleh Bu Ratnasari.